Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anak-anakku sekalian, SMA Negeri 1 Sajira, kelas 10 jurusan IPS yang saya cintai. Selamat pagi, selamat berjumpa pada kesempatan kali ini. Hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Dan bagi mereka yang tidak bisa bergabung live di Google Meet pada kali ini, bisa kalian tonton di channel YouTube saya, Yai Haidar Aqua Bra 150. Kenapa pakai nama Bra? Bra itu adalah bisnis rereongan alumni. Jadi saya dengan teman-teman tergabung dalam bisnis bareng-bareng berupa bisnis digital, rereongan alumni IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. 150-nya adalah nomor anggota saya. Jadi saya anggota nomor 150. Jangan lupa nanti kalau nonton di YouTube-nya, klik subscribe supaya channelnya mendapat tontonan lebih banyak dari yang lain selain siswa SMA Negeri 1 Sajira. Boleh komen juga, boleh komen dengan video, silahkan. Dan semua yang berbicara di sini atau yang hafalan di sini akan tayang melalui channel YouTube saya. Saya belum bisa live di channel YouTube, live streaming, karena memang harus ada perangkat yang lain yang bisa mendukung untuk kegiatan live streamingnya. Anak-anakku sekalian, minggu kemarin sudah ada beberapa anak yang hafalan Asmaul Husna. Sebagaimana ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul katakanlah bahwa Allah itu satu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya kita sebagai umat muslim, umat Islam, hanya Allah lah yang patut kita sembah dan hanya Allah lah Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Allah tidak ada yang mengadakan dan Allah tidak akan pernah tidak ada. Sekali lagi, Allah tidak ada yang mengadakan dan Allah tidak pernah akan tidak ada. Selamanya ada, kekal. Nah,
untuk memuji Allah, untuk memanggil Allah dengan memanggil Allah itu dengan doa. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, silahkan kita berdoa, silahkan kita meminta, silahkan kita berzikir dengan 99 nama. Nama yang di dalamnya mengandung sifat-sifat. Ada 99 nama bagi Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas panjang lebar atau seluruh 99 Asmaul Husna. Tapi akan saya bahas paling juga 7 sebagaimana terdapat dalam buku yang telah kalian terima. Ya, kalau buku yang kalian terima itu Asmaul Husna ini atau iman kepada Allah ini terdapat di dalam bab 1, tetapi saya menyajikan di kelas bab 1-nya adalah tentang kontrol diri, kemudian husnudon dan persaudaraan untuk Asmaul Husna. Jadi ayat-ayat pilihan didahulukan, kemudian dilanjutkan dengan tauhid atau ya mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Ya. Yang dibahas sebagaimana tayang, ini kelihatan nggak tayangannya? Halo? Kelihatan nggak tayang nggak? Kelihatan. Oh, kelihatan. Baik. Kelihatan. Siap. Baik. Ya, kelihatan. Kelihatan. Ya. Oke. Yang pertama adalah Al-Karim. Siapa yang tahu apa pengertian Al-Karim? Silakan. Ada yang tahu, hidupkan mic-nya, silakan. Al-Karim itu apa? Jangan lupa sebutkan nama siapa. Silakan. Al-Karim. Ya, silakan. Apa artinya Al-Karim? Maha mulia bukan, Pak? Ya, silakan. Maha mulia atau apa? Boleh. Pengertiannya menurut kalian sepanjang-panjangnya silakan. Siapa lagi? Al-Karim siapa? Ya, yang tahu artinya? Maka tinggi. Ya, silakan. Siapa ini yang bicara? Rizky. Ya, Rizky. Apa Al-Karim itu Al-Karim itu? Al-Karim menurut bahasa dan merupakan Oke. Saya minta Sapitri dulu. Sapitri, silakan. Al-Karim menurut bahasa dan istilah adalah yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Oke, menurut istilah adalah yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha Pemurah. pemurah ya, yang maha pemurah. Silakan Rizky yang lengkap. Raja yang benar-benarnya. Raja yang sebenar-benarnya. Oke. Kemudian Muhammad Fadli, silakan. Dimatikan Rizky mic-nya. Oke, siap. Ya, Fadli silakan. Pengertian Al-Karim. Al-Karim merupakan salah satu dari 19 Asmaul Husna yang mencerminkan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa seluruh alam semesta.
Oke, seluruh penguasa seluruh alam semesta. Oke. Baik. Anak-anakku sekalian, sebagaimana tadi telah disebutkan oleh kalian, oleh Sapitri, Pak Adli, kemudian Rizky, bahwa Al-Karim, para ulama, pakar bahasa Arab telah menyebutkan bahwa Al-Karim itu bentuk noun atau dari kata karoma. Karoma itu artinya mulia. Al-Karim ya. Merupakan bentuk kalimat apa ya, noun. Al-Karim itu bisa diartikan pemaaf, Al-Karim itu bisa diartikan maha mulia, dan Al-Karim itu pun bisa diartikan sifat yang melingkupi seluruh sifat-sifat Allah. Jadi sifat-sifat Allah itu mulia, pemaafnya mulia, penyayangnya mulia, maha mendengarnya mulia, dan seterusnya. Jadi melingkupi seluruh sifat yang dimiliki oleh Allah, dilingkupi oleh Al-Karim. Maha mulia segalanya. Tidak ada yang mulia kecuali hanya Allah. Kemuliaan kita ada batasnya, tapi kemuliaan Allah tidak ada batasnya. Kemuliaan kita, taruhlah saya misalkan menjadi pemimpin negara, menjadi presiden. Maka kemuliaan itu belum tentu berlanjut setelah tidak jadi presiden. Belum tentu. Atau mungkin di tengah-tengah. Kemuliaan itu jatuh. Makanya sebagian ulama menyebutkan bahwa jabatan bukanlah sebuah kemuliaan, tetapi jabatan adalah sebuah pengabdian. Anak-anakku sekalian, manusia itu tidak lama umurnya. Umur rata-rata manusia sekarang itu sampai dengan 60 dan 70 atau 80 lah. Jarang sekali manusia super yang sudah berumur 90 tahun ke atas. Jarang sekali orang berumur di 90 tahun ke atas. Rata-rata umurnya itu antara 60 sampai dengan 80 lebih. Nah, kalau kita menggunakan hidup ini dengan kehinaan, kapan mendapat kemuliaan? Kemuliaan itu didapat dengan apa? Kemuliaan itu didapat dengan cara kita beriman dan cara kita melakukan penghambaan kepada Allah. Dengan kata lain, bahwa kemuliaan oleh manusia didapat dengan takwa. Dalam kata lain, kemuliaan ini bagi manusia biasanya disebut dengan derajat atau tingkatan. Nah, oleh karena itu, kemuliaan ini tentu akan didapatkan dengan cara kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Gitu. Apa yang diharamkan oleh Allah tinggalkan. Apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Apa yang diperintahkan oleh Allah laksanakan.
apa yang dicontohkan oleh Rasulullah laksanakan, maka kita akan mendapatkan kemuliaan, walaupun kemuliaan itu jauh di bawah kemuliaan Allah yang tidak terbatas. Bukanlah sebuah kemuliaan jabatan, bukan. Bukanlah sebuah kemuliaan kecantikan, bukan. Bukan. Kecantikan itu ada batasnya. Orang-orang ada yang merasa mulia dengan cantik. Cantik itu taruhlah lah dari umur 13 tahun. 50 tahun udah berubah menjadi peot. Ganteng itu mulailah dari 13 tahun mungkin sudah bisa berhias diri. 50 tahun gigi udah menjadi manusia metik gitu ya, tanpa gigi. Kadang-kadang di 60 tahun mungkin ada yang masih tumbuh giginya, bukan masih tumbuh, masih ada giginya di usia 60 tahun. 70 tahun giginya sudah rata semuanya, udah menjadi manusia metik tanpa gigi. Anak-anakku sekalian, itu Al-Karim. Al-Karim itu maha mulia, dari kata karoma. Karim itu tidak ada kemuliaan yang menandingi Allah, dan Allah kemuliaannya tidak ada batasnya. Maha mulia Allah, satu-satunya yang patut disembah dan satu-satunya yang patut kita minta tolong kepadanya. Hanya Allah. Meminta umur panjang dan lain sebagainya, sebagaimana tercantum tadi di dalam Al-Quran seperti saya bacakan di awal. Iya, Takbir, karena Ustaz. Wih, iya karena budu wa iya karena stain. Ditutup mic-nya, jangan asal saja ya. Karena ini tayang di YouTube, nanti kalian sendiri yang dan akan ditonton seluruh dunia ini. Orang-orang bisa mengaksesnya. Baik, saya lanjutkan. Sekali lagi, kemuliaan Allah tidak ada batasnya. Maha mulia, sangat mulia, mulia dalam segala sifatnya. Pemurahnya mulia, maha pengampunnya mulia, kemudian wahdaniyahnya mulia, semuanya. Kedudukan Allah sangat mulia, tidak ada kemuliaan makhluk yang menandinginya. Selain Allah adalah makhluk. Saya ulangi, selain Allah adalah makhluk. Kullu sain halikun illa wajah. Semuanya akan hancur, mati. Makhluk-makhluk itu akan mati. Yang sudah mati banyak. Yang sudah mati banyak. Dan yang akan mati banyak, dan semuanya akan mati. Bahkan kullu sayin halikun illa wajah, semua segala sesuatu di luar Allah akan hancur kecuali hanya Allah. Allah tidak pernah diadakan dan Allah tidak pernah tidak ada. Tidak akan tidak ada. Allah itu selamanya ada. Tidak ada batas waktu dan tidak ada batas batas-batas untuk sifatnya. Di samping itu, Allah memiliki sifat mustahil. Mustahil tidak mendengar, mustahil tidak melihat, dan seterusnya dan seterusnya. Baik,
Sekarang masuk ke sifat yang kedua yang dipelajari pada kesempatan kali ini, al-mu'min. Siapa Kopi yang lah, Pak, kopi. tahu arti al-mu'min? Siapa yang tahu arti al-mu'min? Silakan membuka mic-nya. Silakan. Yang tahu al-mu'min membuka mic-nya. Al-Mu'min artinya Ya. maha pemberi rasa aman. Percaya. Al-mu'min Maha pemberi rasa aman. Terpercaya. terpercaya atau memberi rasa aman. Boleh. Terus siapa lagi? Cika apa? Memberi keamanan. Pemberi keamanan. Ada yang tahu pengertian secara panjang? Silakan. Baik, anak-anakku sekalian, arti al-mu'min adalah sifat Allah. Al-mu'min artinya Allah maha pemberi keamanan. Amanah. Mu'min itu isim fa'il ya, memberi rasa keamanan dari kata amanah. Aman. Nah, keamanan merupakan kebutuhan yang penting bagi manusia. Kehidupan akan terasa nyaman dan berjalan semestinya karena adanya keamanan. Ibadah akan merasa aman, nyaman karena adanya keamanan. Kita berjalan menuju sekolah merasa nyaman tatkala terjadi keamanan. Tentu aman ini akan diraih dengan apa? Dengan cara kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Keamanan itu akan diraih tatkala kita menggunakan rambu-rambu yang diberikan oleh Allah. Apa rambu-rambunya? Ya Al-Quran dan As-Sunnah. Ikuti ajaran Rasulullah. Taat kepada ajaran Allah yang disampaikan melalui Al-Quran. Taat kepada melaksanakan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kita akan merasa aman. Tahu akan hak dan kewajiban, maka kita akan merasa nyaman. Tahu hak dan kewajiban, maka kita akan merasa aman. Anak-anakku sekalian, apa sih kewajiban kita? Kewajiban kita itu selalu berdasar kepada perbuatan yang baik-baik. Itu kewajiban. Selalu berdasar kepada untuk membangun diri kita, hati kita untuk menjadi baik. Ini kewajiban terhadap Allah ya. Sholat itu membuat diri kita tenang, nyaman. Karena di dalam sholat kita mengadukan diri kepada Allah, ya Allah, abdi teh jalmi lemah, abdi teh jalmi kurang, abdi teh jalmi laib. Kalau dalam bahasa Indonesianya, ya Allah, saya ini orang lemah, saya ini orang rendah ya Allah di hadapanmu. Aku persembahkan doa kepadamu karena sholat dalam pengertian luas adalah doa. Mengaji, mendengarkan ayat suci Al-Quran atau melantunkan ayat suci Al-Quran membuat hati kita tenang. Di samping itu, mengaji kita niatkan untuk mengadu kepada Allah. Begitu. Pemberi keamanan. Kalau orang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam sehari-hari, insya Allah tidak akan
merasa terganggu kehidupannya. Kemaksiatan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Makanya kemaksiatan lebih cenderung mengganggu kepada orang. Dan memang mengganggu kepada ketentraman manusia. Maling, mengganggu. Merampok, mengganggu. Mabuk-mabukan, mengganggu. Kalian main game saja pada saat belajar mengganggu orang yang belajar. Kemarin saya mendapatkan obrolan dari Pak Acang. Ada yang anak main game menggunakan WiFi sekolah, main game di kelas 10 IPS 1, di ruangan 10 IPS 1. Coba. Orang di situ harusnya untuk belajar. Itu kan mengganggu. Makanya wajar ku Pak Acang disepak merenan kemarin. Dan saya udah tahu siapa nama-namanya. Jangan begitu. Pergunakan ruang belajar untuk belajar. Jam belajar untuk belajar. Kesuksesan itu akan diraih ketika kalian bersungguh-sungguh di hari ini. Kesuksesan itu tidak serta-merta. Ujuk-ujuk sukses nggak mungkin. Selalu dibangun oleh kesungguh-sungguhan di masa sekarang. Saya yakin suatu saat saya pensiun, saya pulang. Dan siapakah yang menggantikan saya di sekolah? Kalian ini. Saya yakin suatu saat saya meninggal dunia. Karena itu tugas meninggal dunia itu dari Allah. Tugas suci sebagai manusia memang salah satunya meninggal dunia. Dijemput nyawanya oleh Allah. Dipanggil nyawanya oleh Allah untuk menghadapnya. Dan siapa yang menggantikan saya? Kalian. Orang Sajra yang kemudian nanti berbakti di sekolah SMA Negeri 1 Sajra akan lebih bertanggung jawab. Akan lebih punya rasa ingin memilikinya luar biasa. Karena yang diajarinya nanti saudara-saudaranya, tetangganya. Ketimbang dibanding dengan saya yang mungkin kategorinya pendatang. Itu akan lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, silakan kalian bersungguh-sungguh. Belajar dengan baik-baik, jangan menggunakan waktu belajar untuk bermain, main game. Kuota belajar yang diberikan oleh orang tua malah dipakai untuk bermain. Itu anak-anakku sekalian. Lanjut, nama selanjutnya untuk Allah itu adalah Al-Wakil. Wakil artinya zat yang memelihara. Dari kata wakala, wakala itu mewakili atau memelihara. Memelihara apa? Memelihara bumi. Betapa Allah memelihara bumi ini dengan berbagai cara yang kita sendiri tidak bisa berpikir untuk itu. Kematian manusia salah satunya adalah untuk memelihara bumi ini supaya seimbang. Bayangkan kalau manusia tidak mati-mati. Padat. Mungkin cadangan minyak juga cepat habis. Mungkin makanan juga belum sempat ditanam. Belum sempat dibuat. Kalian tahu rametuk. Rametuk itu binatang kecil. Apa manfaatnya rametuk?
Naik motor mana kapereng-perenan kurang metuk. Ternyata ramatuk itu salah satu binatang yang menjaga unsur hara tanah. Ketika mati, tanah itu basah. Ini ramatuk ini binatang kecil, tapi ketika mati, tanahnya basah. Kemudian beberapa hari atau beberapa bulan kemudian, tanah itu menjadi subur. Itu cara Allah memelihara bumi ini. Cara lain Allah memelihara bumi ini adalah dengan mendatangkan angin. Angin datang, menerpa pohon, menerpa bunga, kemudian membawa sel jantan, mencelok di bunga yang wanitanya, bunga perempuannya atau bunga betinanya. Jadilah bunga, jadilah buah, kan begitu. Itu cara Allah memelihara dengan angin saja. Belum lagi dengan hujan, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain di dalam Al-Quran. Wasahoro baina samai wal ardi. Kemudian bergerak, angin basah itu bergerak antara langit dan bumi. Terus ke atas, kemudian bergerak ke satu daerah, kemudian turun hujan. Itu Al-Quran berbicara seperti itu. Memelihara kehidupan juga sama Allah memelihara kehidupan. Dengan kekuasaannya Allah menciptakan manusia dengan cara alami, lahir dari seorang perempuan. Baik dikehendaki maupun tidak oleh orang itu. Ada orang yang belum mau hamil, karek bobohogohan kene. Urap kangkung di kalapaan, beteng melenung eueuh bapaan. Ada orang yang begitu. Gunal genol eueuh bapaan. Dagang cendol di kalapaan, gunal genol eueuh bapaan. Ada orang yang begitu. Dia tidak mau hamil pada saat itu, tetapi karena perbuatannya dia hamil. Satu, menjatuhkan martabatnya. Yang kedua, dia hilang kesempatan untuk meraih cita-citanya. Allah memelihara bumi ini dengan bencana juga bisa terjadi. Gunung meletus. Pada saat itu memang bencana terjadi. Tetapi 2-3 tahun kemudian berubah tanah yang ada di sekitar gunung itu. Tanah yang berada di sekitar yang terkena oleh abu gunung itu menjadi tanah yang sangat subur. Lahar dinginnya mengalir, kemudian tidak beberapa lama kemudian menjadi tanah subur yang tumbuh tumbuh-tumbuhan. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang sangat hijau. Kalian kalau pernah ke Galunggung, kalian tidak akan menemukan lagi hamparan pasir, tetapi sudah belantara hutan. Itu anak-anakku sekalian. Oke. Itu cara memelihara. Allah memelihara alam sekitar ini dengan cara bencana yang terjadi seperti di Palu, di mana terjadi likuifaksi, tanah yang bagian bawah naik ke atas, tanah atas turun ke bawah. Allah memelihara alam semesta, bumi ini dengan mematikan orang, mematikan manusia, mematikan makhluknya, baik itu manusia maupun binatang. Ketika kita kembali lagi menjadi tanah, ini kan tubuh ini kalau rohnya di alam yang lain. Tetapi ketika kita kembali kepada tanah, karena kita berasal dari tanah, diciptakannya melalui makanan, melalui minuman, ada mineral dan sebagainya, jadi vitamin, kemudian
jadilah sebagiannya sperma, kemudian sperma itu disatukan dengan sel telur, kemudian jadilah kalian. Kalau tidak makan, yakin spermanya tidak ada. Artinya kalau tidak mendapatkan vitamin dan sebagainya, spermanya tidak ada dan tidak akan menjadi anak. Dan tidak akan menjadi kalian. Tuh, jadi mematikan orang, kemudian dikuburkan, dan kembali menjadi tanah, dimakan oleh binatang-binatang yang ada di dalam tanah, dan kemudian diolah oleh binatang itu atau diurai lagi oleh tanah, kemudian tanah di sekitar makam itu menjadi subur. Salah satunya itu. Sebagian lagi peneliti ilmu pengetahuan menyebutkan bahwa kematian orang-orang, kematian binatang-binatang itu menjadi cadangan minyak bumi. Ini cara Allah memelihara alam. Maha memelihara. Maha memelihara. Maha memelihara. Nah, oleh karena itu kita harus pandai bersyukur. Baik, untuk nama-nama selanjutnya, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, Al-Akhir, kalian pelajari dari buku yang telah kalian terima berdasarkan yang telah dibagikan dari perpustakaan atau dibagikan untuk dipinjamkan ya dari perpustakaan, atau kalian membaca buku elektronik yang nanti saya akan share lah di grup WA, BJJ WA. Selanjutnya saya sebagaimana janji di grup WA bahwa hari ini adalah hafalan bagi anak-anakku, hafalan Asmaul Husna. Yang sudah hafal Asmaul Husna silahkan raise hand ya, acungkan tangan. Raise hand atau acungkan tangan. Kemudian nanti saya akan suruh kalian membuka kamera. Dan sekali lagi sebagaimana sudah disampaikan di grup, kalian harus menggunakan seragam. Yang kedua, jangan lupa kalian menulis nama di kolom chat dan kelas. Dengan huruf kapital ya, nama dan kelas. Silakan mulai untuk menulis nama di kolom chat dan kelasnya. Ini Siti Gemoy, siapa ini Siti Gemoy? Kok akunnya dirubah, jangan Siti Gemoy ya. Nanti tayangnya di itu Siti Gemoy. Rasika, Cika Ramadanti itu Rasika ternyata ya. Ya Rasika, silakan yang lainnya untuk menulis nama. Kemudian yang sudah hafal Asmaul Husna silahkan raise hand, acungkan tangan, bukan acungkan jari karena di sini acungkan tangan. Ya, Rizky Utami itu laki-laki ya, bukan perempuan. Kemarin di absennya P ya, padahal harusnya L. Silakan yang sudah hafal Asmaul Husna, mau berapa saja Asmaul Husna, mau 15, 30, 50 Asmaul Husna silakan, boleh dicicil boleh. Yang sudah hafal silakan acungkan tangan, kemudian nanti saya akan menyuruh kalian untuk untuk membuka kamera. Ada tidak? Yang hafal ada tidak? Acungkan tangan. Yang hafal berapa saja? Asmaul Husna sudah saya sampaikan foto Asmaul Husnanya minggu kemarin. Baik, kalau tidak ada saya tutup saja pertemuan kali ini. Kalau tidak ada yang hafal, makanya kalian pandai-pandai membaca, pandai-pandai berhafal. Hafal sebagian doang, Pak. Ya, nggak apa-apa, silakan. Padli silakan. Kalau hafal sebagian buka kamera.
Mau Tujuh. hafal 10 juga silakan, mau hafal 15 silakan. Sok, sebelum saya tutup ini, silakan buka kameranya. Saya akan tutup mic-nya supaya tak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, maaf gak pakai seragam. Loba gaya. Padli, tenan. Apal Somet malah? Samuel. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik. Pak Yayi. Pak, suaraan. Bapak suaranya gak ada. Oh, Pak, mic-nya. Nah, Pak, baik, baru baik. ada Pak. Yang lain tidak menghidupkan kamera, yang menghidupkan kamera hanya Padli saja. Saya lupa tadi mute mic-nya. Padli silakan hidupkan kamera dan hidupkan mic-nya. Silakan mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Kudus. Gak nih, sebentar dulu. Siapa Pak, apa tuh ada yang ganggu Pak? Tinggi tuh. Oi, Ripo. Ntar dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman. Sebentar. Saya peringatkan kepada kalian, jangan pernah main-main pada saat belajar. Anak-anakku sekalian. Iya Pak, ya. Tidak perlu komentar yang lain-lain. Kalian juga belum tentu ketika disuruh membuka kamera kemudian berbicara di mic bisa tampil percaya diri, belum tentu. Oleh karena itu saya sangat menghormati Padli pada saat ini dengan percaya diri luar biasa langsung memulai. Tetapi diolok-olok oleh temannya di sebelahnya. Makanya pilihlah teman yang baik, yang bisa mendukung kalian untuk meraih sukses. Itu kunci loh. Berteman itu harus juga kita bukan memilih-milih ya. Hati-hati untuk supaya bisa mendorong kita untuk sukses. Baik, dalam hitungan 3 silakan Padli untuk membuka mic 1, 2, 3. Berikut kamera. Terus Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Rajak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Bais, ya Hafid, ya Rafi, ya Muiz, ya Mudil, ya Sami, ya Basir. Gak apa lagi Pak? Cukup, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mantap. Silakan Minhab. Kamu mau hafalan? Minhab atau Rizky Utami? Tidak ada lagi. Baik, kalau tidak ada lagi saya tutup pertemuan kali ini dengan doa. Semoga kalian beserta keluarga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doakan mereka yang sekarang lagi berada di mungkin di belakang kalian atau di hadapan kalian orang tuanya. Doakan supaya mereka tetap
ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, atau orang tua kalian yang berada sedang usaha di Jakarta, atau mungkin yang sedang berjauhan adanya di luar negeri menjadi TKI, semoga mereka mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang tua yang sudah mendahului kita, semoga mereka mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.